Saudara-saudara sekalian, ada sebuah channel yang mencoba meruntuhkan Islam. Dengan narasi panjang penuh tuduhan, mereka berkata, Islam hanyalah warisan turun-temurun, Quran hanyalah legenda yang disusun belakangan, dan Nabi Muhammad tidak meninggalkan bukti nyata. Mereka menyebut Islam bertahan karena ketakutan, bukan kebenaran. Namun, mari kita uji klaimnya tersebut dengan jujur. Karena kebenaran Islam tidak akan goyah oleh pertanyaan. Justru ketika kita bandingkan dengan Alkitab mereka sendiri, kita akan melihat bahwa standar ganda sedang dimainkan. Mereka menuduh Islam tanpa bukti. Padahal, sejarah dan kitab mereka sendiri jauh lebih rapuh. Di video ini, kita tidak hanya akan membantah satu persatu tuduhannya tersebut, tetapi juga menunjukkan bukti dan dalil yang kuat berdasarkan Al-Quran, sejarah, dan bahkan Alkitab mereka sendiri. Bahwa fondasi Islam jauh lebih kokoh daripada yang mereka bayangkan. Dan mungkin setelah mendengar bantahan ini, justru keyakinan mereka lah yang akan dipertanyakan. Mari kita mulai, let's go. But have they ever asked why? Where's the evidence? Where are the eyewitnesses? Why does the story of Islam begin with blind faith and fear of questions? The Quran was compiled generations after Muhammad. The hadiths were selected, edited, or invented by political leaders. The Sirah, Muhammad's biography, is a patchwork written centuries later, not by historians but by believers. No witnesses, no contemporary records, and no preserved texts from his time. Yet if you question it, you're threatened, silenced, or worse. Islam survives through repetition, not revelation. Through control, not clarity. Through fear, not facts. Because once the lies fall apart, the whole system does too. Most Muslims don't choose Islam, they inherit it. From birth, the identity is assigned. The child's name, the first words whispered into their ear, the rituals performed, all of it happens before they can speak, let alone think for themselves. There is no process of investigation, no moment of genuine comparison between beliefs. Just a constant repetition of one idea. You are a Muslim. In Islamic culture, questioning your faith isn't encouraged. It's dangerous. Families are built around shared belief. Communities enforce it through social pressure. Straying too far can lead to shame, exile, or worse. The belief isn't grounded in conviction. It's reinforced by belonging. This is why so many Muslims will defend Islam passionately, even if they've never read the Quran in a language they understand. Even if they couldn't tell you when the Quran was written, how the hadith were collected, or what early scholars debated. They don't know because they were never allowed to ask. Doubt is punished. Curiosity is called rebellion. In many cases, young Muslims are taught what to feel, not what to think. Emotional loyalty replaces evidence. They're warned about outsiders, told that critics are liars or Islamophobes. The idea isn't to search for truth, but to protect the narrative. That's not how truth works. Truth doesn't fear investigation. It welcomes it. But in Islam, belief comes first. Facts are filtered afterward. And that's why the foundation is so fragile. When someone finally breaks free and begins asking the hard questions, not cultural ones but historical ones, the system doesn't answer. It threatens. You'd think that a man who claimed to speak for God, who supposedly changed the course of history, would leave behind clear records. But the story of Muhammad doesn't come from anyone who saw him. The Quran wasn't compiled during his lifetime. He didn't write anything down. Channel Artefactum berkata, billions believe it because they were told to. From the moment a Muslim child can speak, the words are drilled in. There is no God but Allah and Muhammad is his messenger. But have they ever asked why? Where's the evidence? Where are the eyewitnesses? Why does the story of Islam begin with blind faith and fear of questions? Sekarang, saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jutaan orang percaya hanya karena diajarkan sejak kecil
Dari saat seorang anak muslim bisa bicara, ia langsung didoktrin tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tapi, apakah mereka pernah bertanya kenapa? Mana buktinya? Mana saksi mata? Mengapa kisah Islam dimulai dengan iman buta dan ketakutan pada pertanyaan? Sekarang, mari kita bantah dan meluruskan pemahamannya, dan kita serang balik argumennya tersebut. Pertama, Islam justru agama yang paling mendorong penggunaan akal dan pertanyaan kritis. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir dan meneliti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi, serta segala yang diciptakan Allah? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Jadi, tuduhan Islam takut pertanyaan adalah kebalikan dari kenyataan. Justru, di dalam Bible mereka sendiri, kita menemukan larangan keras untuk bertanya soal iman. Paulus menulis begini, hindarilah soal-soal yang bodoh dan yang tidak layak, sebab engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23, janganlah kamu sesat oleh pelbagai macam ajaran asing. Ibrani 13 ayat 9. Artinya, agama yang benar-benar melarang pertanyaan, bukan Islam, melainkan doktrin Paulus sendiri. Bahkan, ada yang lebih parah lagi, percaya Yesus Tuhan akan diselamatkan. Padahal, Yesus sekalipun tidak pernah berkata, aku adalah Tuhan. Justru bukti Alkitab sendiri menunjukkan, Yesus berkata, aku adalah utusan. Jadi, siapa yang didoktrin sedari kecil? Jawabannya adalah Kristen. The Quran was compiled generations after Muhammad. The hadiths were selected, edited, or invented by political leaders. The Sirah Muhammad's biography is a patchwork written centuries later, not by historians, but by believers, no witnesses, no contemporary records, and no preserved texts from his time. Kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti ini, Al-Quran disusun beberapa generasi setelah Muhammad. Hadis dipilih, diedit, bahkan diciptakan oleh penguasa politik. Biografi Muhammad ditulis berabad-abad kemudian, bukan oleh saksi mata, tetapi oleh pengikutnya. Tidak ada catatan kontemporer, tidak ada naskah asli, hanya legenda. Sekarang, mari kita bantah dan enserang balik argumennya. Dengan sejarah Yesus dan Alkitab mereka sendiri, tuduhan channel artefaktum tersebut salah fatal. Ingat, Al-Quran dikodifikasikan pada masa Khalifah Utsman, kurang lebih 20 tahun setelah wafat Nabi, bukan generasi kemudian. Manuskrip kuno Al-Quran seperti Mushaf Birmingham tahun 568 sampai 645 Masehi, dan itu terbukti sejaman dengan Nabi Muhammad, dan itu bukti fisik bukan legenda. Hadis disaring ketat dengan ilmu sanad atau chain of transmission. Tidak ada agama lain yang memiliki sistem verifikasi seketat Islam. Sementara kitab-kitab Injil sendiri ditulis puluhan tahun setelah Yesus, tanpa sanad jelas. Contohnya, Injil Markus ditulis kurang lebih tahun 70-an Masehi, jauh setelah peristiwa penyaliban. Dan parahnya lagi, itu bukan catatan saksi mata langsung, melainkan kompilasi cerita lisan. Biografi Nabi Muhammad atau disebut juga Sirah memang ditulis abad kedua Hijriah, tetapi sumbernya berasal dari sahabat dan tabi'in. Rantai riwayatnya terjaga. Bandingkan dengan cerita Yesus, tidak ada satupun catatan langsung dari murid Yesus, hanya tulisan orang lain. Seperti Lukas misalnya mengaku bukan saksi mata. Silakan Anda lihat buktinya dalam Lukas 1 ayat 1-3. Jadi intinya, kalau Anda mau bicara tidak ada saksi mata tentang Al-Quran, Injil jauh lebih lemah dibandingkan sumber Islam. Channel Artefaktum berkata, Islam survives through repetition, not revelation. Through control, not clarity. Through fear, not facts. Kalau diterjemahkan ini seperti ini, Islam bertahan lewat pengulangan, bukan wahyu. Lewat kontrol, bukan kejelasan. Lewat ketakutan, bukan fakta. Benarkah tuduhannya tersebut? Mari kita bantah dan luruskan pemahamannya tersebut sekaligus kita serang balik dengan sejarah Kristen dan Alkitab mereka sendiri. Let's go. Ingat, Bung, justru sebaliknya, Islam bertahan karena wahyu Al-Quran masih terjaga dan otentik. Lebih dari 10 juta hafiz menghafal seluruh isi Quran, dari anak-anak
hingga orang tua. Tidak ada kitab suci lain yang bisa dibandingkan dalam hal ini. Coba Anda bandingkan dengan Alkitab Anda sendiri. Teksnya penuh varian. Bahkan, dalam Biblia Hebraika Stuttgartensia atau kitab Ibrani, ada ribuan perbedaan naskah. Jadi, kalau bicara mengenai agama yang bertahan karena kontrol, lihatlah sejarah gereja abad pertengahan. Orang yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal dihukum mati, contohnya William Tyndale, dibakar hidup-hidup pada tahun 1536 karena menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Jadi, siapa sebenarnya yang bertahan karena kontrol dan takut pertanyaan? Jawabannya, bukan Islam, melainkan Kristen Institutional. Channel Artefactum berkata, "You'd think that a man who claimed to speak for God, who supposedly changed the course of history, would leave behind clear records. But the story of Muhammad doesn't come from anyone who saw him. The Quran wasn't compiled during his lifetime. He didn't write anything down. His companions didn't either." Kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Muhammad benar-benar utusan Tuhan, harusnya ada catatan jelas. Tapi, kisah Muhammad tidak berasal dari saksi mata. Quran tidak disusun di masa hidupnya. Ia tidak menulis apa-apa, sahabatnya juga tidak. Oke guys, kita bantah dan luruskan kembali pemahamannya. Sekaligus kita serang balik lagi dengan sejarah Yesus dan Alkitab mereka sendiri. Ingat Bung, lagi-lagi Anda memanipulasi fakta dan data. Nabi Muhammad memang tidak menulis karena beliau ummi atau tidak membaca dan menulis. Tapi justru ini membuktikan bahwa Quran bukan hasil karangannya. Bagaimana orang buta huruf bisa menulis kitab setebal itu? Dengan konsistensi yang tinggi, sahabat-sahabat Nabi mencatat wahyu langsung saat diturunkan. Banyak penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Muawiyah. Dan faktanya, Quran tidak hanya dihafal tapi juga ditulis sejak zaman Nabi. Sementara Yesus tidak meninggalkan satu pun tulisan. Tidak ada Injil versi Yesus. Semua yang ada hanyalah tulisan orang lain yang tidak jelas sanadnya. Kalau kita pakai logika yang sama, seperti logikanya Channel Artefactum, maka Yesus lebih tidak terverifikasi dibandingkan Nabi Muhammad. Channel Artefactum berkata, "There is no compulsion in religion. If you kill one person, it's as if you've killed all mankind. But they aren't told the next verses. Quran 9 paragraph 2, Quran 8 paragraph 12, verses that degrade women, permit slavery and violence." Kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Mereka selalu mengutip ayat damai, tapi tidak menyebut ayat perang, ayat yang merendahkan perempuan, yang membolehkan perbudakan dan kekerasan. Baiklah, sekarang mari kita bantah dan meluruskan pemahamannya tersebut, dan kita serang balik argumen dengan dalil Alkitab mereka sendiri. Let's go kawan. Ingat Bung, konteks ayat perang dalam Quran selalu terkait defensif. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 29. Turun dalam konteks perlawanan Romawi Timur, atau The Byzantium yang menyerang umat Islam. Jadi, bukan untuk membunuh sembarangan. Begitu juga dengan Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat 12 adalah ayat dalam konteks Perang Badar, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau bicara ayat keras Alkitab justru lebih ekstrem lagi. Alkitab sendiri mencatat seperti ini. Bunuhlah semua laki-laki juga semua anak-anak. Tetapi, setiap anak perempuan yang masih perawan, biarkanlah hidup bagi kamu. Janganlah engkau biarkan orang yang melakukan sihir hidup. Keluaran 22 ayat 18. Jika seorang menghujat nama Tuhan, ia harus dihukum mati. Imamat 24 ayat 16. Jadi kesimpulannya, kalau Anda mau mengkritik Quran dengan ayat perang, Alkitab Anda sendiri jauh lebih penuh darah. Channel Artefactum berkata, Islam permits lying, taqiyya. Deception is allowed if it protects Islam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, Islam membolehkan kebohongan atau taqiyya. Muslim boleh berbohong demi melindungi Islam. Sekarang, mari kita bantah dan meluruskan pemahamannya guys. Lalu seperti biasa, kita serang balik dengan Alkitab mereka sendiri. Let's go guys. Tahukah Anda saudaraku,
Ini merupakan fitnah klasik yang sudah sering mereka gaungkan. Ingat, Bung, taqiyah hanya konsep khusus dalam sejarah Syiah ketika mereka hidup di bawah penganiayaan berat. Itu bukan ajaran umum dalam Islam. Justru, Alkitab Anda sendiri yang membolehkan tipu daya demi agama. Silahkan Anda baca ayat berikut ini. Untuk menjadi segala sesuatu bagi semua orang, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. 1 Korintus 9 ayat 22. Di ayat tersebut jelas, Paulus membenarkan adaptasi dan manipulasi demi misi. Apakah jika dengan kebohongan, aku meninggikan kebenaran Allah, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Roma 3 ayat 7. Dalam ayat tersebut jelas, Paulus kan seolah membenarkan dusta demi kebenaran Allah. Jadi kesimpulannya, kalau mau bicara soal bohong demi agama, justru Paulus lebih dekat ke itu semua daripada Islam. Dan kesimpulan terakhirnya, pertama, tuduhan channel Artefaktum penuh standar ganda. Kedua, sumber Islam, yaitu Quran dan hadis lebih terverifikasi dibanding sumber Kristen, yaitu Injil. Ketiga, Islam mendorong berpikir kritis, sedangkan doktrin Paulus melarang banyak pertanyaan. Keempat, Alkitab justru lebih penuh dengan kekerasan, kontradiksi, dan pembenaran dusta. Jadi, kalau Anda berkata truth doesn't fear investigation, saya jawab, silakan investigasi Quran dengan jujur. Justru, karena banyak yang meneliti, semakin banyak orang masuk Islam.